Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Itu pasti bersekongkol dengan Ken Dedes. Tidak mungkin tidak. Perempuan sial. Aku kira perempuan itu perempuan bodoh. Tapi ternyata cukup memiliki otak. Biar memiliki otak sekalipun, jangan harap kau dapat mengalahkan Ken Umang. Kelak kau akan melihat bahwa hanya akulah yang pantas menduduki jabatan permaisuri. Jabatan Pangeran Pati untuk Anusapati, anak tunggul Ametung itu harus aku gagalkan. Anak keturunankulah yang harus mendudukinya. Dan dengan sendirinya, aku akan menjadi permaisuri. Akulah sang Ratu Kedaton, sang Parameswari. Hamba menghadap tuanku. Ada apa, Mban? Seorang lurah prajurit penjaga Pakunjaran dengan membawa seorang tahanan mengajukan permohonan untuk menghadap tuanku. Suruh kemari. Lepas rantai yang mengikatnya itu, lurah prajurit. Hamba tuanku. Kau boleh meninggalkan ruangan ini, lurah prajurit. Hamba tuanku. Tetapi bagaimana dengan tawanan ini? Jangan kau pikirkan dia lagi. Aku telah membebaskannya. Nah, pergilah. Hamba tuanku. Bagaimana keadaanmu, Paman? Keadaan hamba baik, Tuan Putri. Kau diamlah, Ken Umang. Biar aku yang akan menanyainya. Namamu, Paraji Gading? Hamba, tuanku. Nama hamba Paraji Gading. Aku mengenalmu sebagai orang yang perbuatanmu tidak baik. Di Padang Karautan, kau ingat, anak buahmu habis aku bantai. Hamba tidak mungkin lupa dengan peristiwa itu, tuanku. Kau menyandera seorang perempuan yang berasal dari perguruan pesanggaran di kaki Gunung Raung, di ujung timur Pulau Jawa ini. Jika Kameswara dan Ken Siwi Narswari, yang adalah keponakanmu sendiri pada saat itu tidak meminta maaf untukmu, kau pun tentu telah terkapar menjadi mayat. Kau bisa membayangkan kembali peristiwa itu, Paraji Gading? Hamba sangat bisa membayangkan, tuanku. Bagus. Kau mendendam kepadaku. Hamba tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya, tuanku. Bahkan membayangkannya pun hamba tidak berani. Jika kau mendendam, kau tidak mempunyai kemampuan untuk menyalurkan nafsu dendammu itu, Paraji Gading. Kau tentu tidak akan lupa dengan Ki Sabalangit. Ki Sabalangit itu telah aku kalahkan, meski ia menyimpan segudang ilmu kanuragan di dalam tubuhnya. Apalagi kau, yang ilmumu tidak lebih tinggi dari Boja, Pradata, atau Tranggana. Tidak kalah tinggi dari ilmu kanuragan si kuda bandang yang terkenal dengan pisau-pisau terbangnya itu. Apa yang menyebabkan wajahmu berubah seperti itu, Paraji Gading? Wajahmu rusak. Hamba tergelincir ke sebuah jurang di kawasan air terjun Kambang Ayun, tuanku. Kau tergelincir akibat pertempuran yang kau lakukan pada saat itu? Iya. Dalam usahamu memperebutkan air suci yang konon mampu membuat umur menjadi panjang itu, Paraji Gading? Hamba, tuanku. Benarkah apa yang dikatakan oleh Ken Umang?
Engkau mempunyai kemampuan melihat jauh ke depan. Engkau mampu mengintip masa yang akan datang. Engkau mampu meramal. Benarkah para Gading? Jawablah dengan jujur. Karena kalau kau ternyata tidak mampu meramalkan apa yang akan aku tanyakan kepadamu, maka aku tidak akan menyisakan secuil kecil pun rasa kasihan yang aku miliki. Aku sendiri yang akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Aku penggal lehermu. Hamba tuanku. Yang hamba lakukan hanyalah menerjemahkan sebuah peristiwa. Ada kemungkinan hamba akan bisa menerjemahkan sebuah keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun, mungkin juga hamba tidak mampu melakukannya sama sekali. Mengapa tidak kau katakan kau mampu melakukan apapun, para Gading? Hamba cemas jika perhitungan hamba meleset, tuanku. Baiklah, para Gading. Atas permintaan Ken Umang, aku memaafkan kesalahanmu. Engkau, aku bebaskan. Namun untuk sementara kau terpaksa harus berada di sini, karena sewaktu-waktu mungkin aku membutuhkanmu. Kau akan tinggal dengan seorang pekatik kuda yang akan menemanimu. Seorang dukun istana akan membantu mempercepat penyembuhan luka-luka di tanganmu itu. Kelak, aku akan meminta kau meramal sesuatu. Dan awas, jangan kau berani mencoba-coba melarikan diri dariku. Bersembunyi dimanapun kau pasti aku dapatkan. Bukan pekerjaan yang sulit jika aku ingin menghabisi nyawamu. Engkau mengerti, para Gading? Hamba mengerti, tuanku. Umang. Hamba, tuanku. Perintahkan kepada pekatik kuda untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dan ingat, jangan sekali-sekali kau dan para Gading itu merencanakan sesuatu yang berada di luar pengetahuanku. Mengerti? Hamba, tuanku. Bagaimana dengan luka di tanganmu, para Gading? Tuan Putri tidak perlu mencemaskan keadaan hamba. Luka ini akan segera sembuh. Kelak, kau akan mendapatkan kesempatan untuk membalas apa yang kau alami itu pada Senopati Diposari, Paman. Ketidakhati-hatian akan menyebabkan celaka, Tuan Putri. Sebenarnya lah, jika hamba mau, bukan hal yang sulit bagi hamba untuk melepaskan diri dalam penjara. Hamba mempunyai perhitungan jauh ke depan. Tetapi aku tetap merasakan sakit hati yang tiada terkira kepada Senopati itu, Paman. Aku berharap kelak Paman akan membalaskan sakit hati itu. Namun demikian, segala sesuatunya harus dipertimbangkan sebaik-baiknya, Tuan Putri. Jangan sampai hal yang tidak penting sampai merusak persoalan yang lebih besar dan lebih penting. Paman. Bagaimana, Tuan Putri? Siapakah sebenarnya orang yang telah berhasil melukai Paman itu? Paman mampu menghilang dengan menggunakan perlindungan Aji Panglimunan. Akan tetapi, orang yang melepas pisau itu mampu menggapai Paman. Hamba belum tahu, Tuan Putri. Namun hamba berharap kelak hamba akan mengetahuinya. Prajurit. Hamba, tuanku. Persilahkan Senopati Diposari dan Senopati Rudrobondo untuk menghadap kepadaku. Aku akan menerimanya di bangsal kesatriaan. Hamba, tuanku. Matahari memanjat naik. Cahayanya tak terhambat apapun. Panasnya menyengat kulit satu brigada para prajurit yang sedang berlatih perang-perangan di alun-alun utara, tepat di depan bangunan pangurakan. Senopati Diposari dan Rudrobondo nampak gelisah menunggu. Tidak berapa lama kemudian, seorang prajurit berlari-lari mendekatinya. Bagaimana, prajurit? Baginda telah berkenan menerima tuan berdua. Di mana Baginda akan menerima kami? Di bangsal kesatrian, tuan. Baiklah, terima kasih. Sekarang kami berdua akan ke bangsal kesatrian. Bangsal kesatrian adalah sebuah bangsal yang terletak di samping kiri ruang paseban utama. Bangsal itu lebih menyerupai ruang penyimpanan beberapa macam dan model senjata. Di sanalah Ken Arok telah siap menerima Senopati Rudrobondo dan Senopati Diposari. Nampak di tangan Baginda sebilah keris yang masih berada di dalam warangkanya.
Kakang Kris itu kelihatan mencuat, sedang bagian tubuhnya terbungkus dengan lawe berwarna putih. Diposari dan Rudra Bondo yang menghadap tidak lupa mengucapkan salam dan sembah, sebagaimana tata cara yang berlaku di dalam istana. Sejak kapan kau berada di Singasari, Senopati Rudra Bondo? Hamba tuanku. Hamba berada di Singasari sejak semalam. Hamba bermalam di rumah Adi Senopati di Posari. Kedatanganmu tentu bukannya tanpa maksud, Senopati. Hamba tuanku. Hamba telah diperintahkan oleh Kakang Rangga Lampitan untuk mendapatkan keyakinan atas berita-berita yang simpang siur, yang tidak diketahui kejelasannya. Ah, berita apakah yang beredar di Kediri itu? Hamba tuanku. Para pedagang di pasar-pasar sibuk membicarakan lenyapnya Pangeran Pati Anusapati. Bagaimanapun juga, berita itu bisa membangkitkan keresahan dan menimbulkan berbagai gejolak. Itulah sebabnya Kakang Rangga Lampitan memerintahkan untuk menghadap tuanku. Diposari belum bercerita sesuatu kepadamu? Adi Diposari belum menceritakan apapun kepada hamba tuanku. Adi Diposari berpendapat, dan kemudian hamba juga sependapat, bahwa yang berhak memberikan penjelasan atas apa sebabnya yang terjadi adalah tuanku Sri Baginda sendiri. Benar demikian, Diposari. Hamba tuanku. Baiklah. Aku akan menjelaskan apa yang terjadi. Memang benar Pangeran Pati hilang, Anusapati lenyap. Dan aku sudah mengetahui siapa yang mencuri Pangeran Pati. Tidak perlu aku sembunyikan dari kalian berdua, yang mencuri Anusapati adalah seorang panembahan yang tinggal di kaki Gunung Gangsir. Nama panembahan itu adalah Panembahan Dwipayana. Nama padepokannya adalah Dandang Kandaga. Mengapa panembahan itu melakukannya, tuanku? Panembahan itu merasa dengan apa yang dilakukannya itu, ia bermaksud menyelamatkan Anusapati. Jika demikian, apakah sebenarnya ada bahaya yang membayanginya, tuanku? Itu hanya sekedar sebuah kesalahpahaman, dan aku sedang berusaha untuk mengatasinya. Hal itulah yang sedang terjadi. Kau boleh melaporkan apa yang aku jelaskan itu kepada Kakang Rangga Lampitan. Hamba, tuanku. Hamba akan menyampaikannya. Dan kebetulan kau datang ke Singasari, Rudra Bondo. Aku akan mempercayakan sebuah tugas yang berat kepadamu. Aku perintahkan kau dan Diposari untuk naik ke Gunung Kelut. Tugas apakah yang harus hamba emban di Gunung Kelut, tuanku? Kau lihat keris ini. Hamba, tuanku. Keris ini adalah keris yang mengerikan. Keris ini buatan Empu Gandring. Itulah sebabnya aku menamainya keris Empu Gandring. Keris ini harus dilarung. Aku perintahkan kalian berdua untuk melarungnya di kawah Gunung Kelut. Ampun, tuanku. Tentunya ada alasan yang sangat kuat bagi tuanku untuk melarung sebuah keris, hingga harus membuangnya ke kawah Gunung Kelut. Pernahkah kalian berdua mendengar sebuah malapetaka berupa kabut yang menjamah wilayah bumi Blambangan? Hamba, tuanku. Hamba pernah mendengar. Namun hamba merasa belum jelas benar duduk persoalannya. Apakah sebenarnya yang telah terjadi di bumi Blambangan itu? Hampir 2 tahun yang lalu, Blambangan yang dihuni oleh suku Osing yang tenang dan damai diguncang oleh malapetaka. Sebuah bintang telah jatuh dari langit, menimbulkan malapetaka. Karena bintang itu mengeluarkan kabut yang bernyawa dan hidup. Kabut yang keluar dari bongkahan logam itu membunuh apapun dan siapapun. Harimau, si raja hutan sekalipun ditumpasnya, binatang itu tidak berdaya menghadapi ganasnya kabut. Kuda, sapi, atau binatang piaraan apapun disergapnya. Tidak peduli juga manusia. Banyaknya korban yang berjatuhan tidak terhitung jumlahnya. Namun untunglah, berkat kegigihan Kameswara sahabatku yang dibantu oleh teman-temannya, bongkahan logam yang mengerikan itu bisa dikuasai. Bongkahan logam itulah yang menjadi cikal bakal dari keris ini. Itulah sebabnya keris ini mempunyai pamor yang buruk.
Pamor yang mampu menguasai pemegangnya untuk berbuat di luar kendali atau kesadarannya sendiri. Empu Gandring saat ini telah tiada, tuanku. Ya, Empu Gandring telah tewas. Aku yang membunuhnya. Namun aku melakukan itu karena pengaruh dari pamor keris ini yang tidak terlawan. Aku sama sekali tidak menyadari apa yang aku lakukan. Tahu-tahu aku terkejut ketika keris yang aku pegang ini berlumuran darah. Ya, sebuah keris yang mengerikan sekali. Jika Tuanku Baginda saja sampai bisa dikuasai, betapa dahsyatnya kekuatan pamornya. Tuanku, bagaimana sampai keris itu jatuh di tangan Kebo Ijo? Aku berikan keris ini kepadanya, karena aku merasa ngeri terhadap pamor keris yang sedemikian jahatnya itu. Akan tetapi ternyata, pamor itu telah menguasai jalan pikiran Kebo Ijo. Keris buatan Empu Gandring itu dipergunakan untuk membunuh aku, Tunggul Ametung. Diposari dan Rudra Bondo mengangguk-angguk. Namun di dalam hati mereka ada penolakan atas apa yang diceritakan oleh Ken Arok. Sebenarnya lah, Diposari merasa yakin bahwa Kebo Ijo hanyalah korban yang diumpankan oleh Ken Arok sendiri sebagai pancadan untuk menggapai cita-citanya. Senopati Diposari dan Rudra Bondo memperhatikan bilah keris yang dipegang Ken Arok dengan cermat. Mereka melihat keris yang berwarna hitam kebiru-biruan itu seperti keris dari jenis yang haus darah. Setiap sentuhannya, meski hanya sebuah sentuhan kecil saja, akan sanggup mengantarkan kematian siapapun. Perlahan, Ken Arok kembali menyarungkan keris ke dalam warangkanya dan dibungkusnya keris itu dengan lawe putih. Demikianlah ceritanya Diposari dan Rudra Bondo. Beranikah kalian melaksanakan tugas yang aku bebankan ini? Hamba merasa tugas itu adalah tugas yang sangat berat, Tuanku. Jika Tuanku saja bisa dipengaruhi oleh kekuatan pamor yang dimilikinya, apalagi orang semacam hamba. Hamba cemas jika hamba melakukan sesuatu yang tidak terkendali. Aku bisa mengerti, Rudra Bondo. Pamor keris ini memang sangat mengerikan. Namun jika keris ini tidak dikeluarkan dari dalam warangkanya, tidak akan terjadi apa-apa. Jika sampai kau mencabut keris ini, maka seketika itu juga kau akan berubah. Kau akan merasa dirimu hilang, berganti sosok yang lain. Dan sosok yang lain itu bisa mempunyai kekuatan yang mengerikan. Kekuatan iblis. Nah, terimalah keris ini. Aku perintahkan kepadamu berdua, larung di kawah Gunung Kelut. Senopati Rudra Bondo menerima keris yang diserahkan kepadanya. Rudra Bondo mengangkat keris itu di atas kepala, sebagaimana layaknya penghormatan terhadap sebilah keris pusaka. Rudra Bondo berdebar. Tangannya merasakan sentuhan pamor yang luar biasa ketika memegang warangka keris yang dahsyat itu. Apa yang kau rasakan, Rudra Bondo? Ya, keris ini benar-benar keris yang dahsyat, Tuanku. Telapak tangan hamba merasakan pamornya. Pamor yang memancar itu belum seberapa dibandingkan jika keris itu dicabut. Nah, Rudra Bondo, Diposari, aku tidak ingin kalian berdua menunda-nunda. Kalian berdua boleh berkemas-kemas. Namun sebelum matahari terbenam, aku minta kalian sudah meninggalkan Singasari. Aku perkenankan kalian meninggalkan ruangan ini. Senopati Diposari dan Senopati Rudra Bondo serentak menyembah bersama dan kemudian meninggalkan ruang bangsal kesatrian. Mereka tidak berbicara apapun sampai kemudian telah sampai kembali di rumah Senopati Diposari. Butut Gajah Wengker menyongsongnya. Mana anak Mas Diposari? Apakah anak Mas telah mendapat keterangan bagaimana sikap Baginda terhadap Padepokan Dandang Kandaga? Aku minta maaf, Paman. Kenapa, anak Mas? Kami telah berhasil menghadap Baginda.
Akan tetapi, kami tidak berhasil mendapatkan keterangan yang Paman butuhkan itu. Jika kami memaksakan diri, kami cemas jika tuanku malah mencurigai kami. Oh, jadi Nak Mas belum bisa mendapatkan keterangan itu? Belum, Paman. Belum sempat kami menggiring percakapan ke arah persoalan itu. Baginda telah mengusir kami untuk segera meninggalkan bangsal kesatriaan. Bahkan, Baginda telah memerintahkan kepada kami berdua untuk melarung pusaka ini. Melarung pusaka? Benar, Paman. Dengan gamblang, Diposari dan Rudra Pondo menceritakan pertemuannya dengan Baginda ketika menghadap ke istana. Putut Gajah Wengker, utusan Panembahan Dwipayana dari Padepokan Dandang Kandaga itu, mendengarkannya dengan seksama. Kami minta maaf, Paman. Namun demikian, kami yakin bahwa masih ada kemungkinan untuk mendapatkan keterangan yang Paman butuhkan itu. Tidak apa, Nak Mas Diposari. Aku kira aku bisa mendapatkan keterangan dari sumber yang lain. Namun, persoalan keris yang akan dilarung ini justru sangat menarik perhatianku, Nak Mas. Bagaimana, Paman? Bagaimana kalau dalam perjalanan menuju ke puncak Gunung Kelut untuk melarung keris itu, Nak Mas aku persilahkan untuk singgah di Padepokan Dandang Kandaga. Namun Putut Gajah Wengker memandang ke arah wajah Senopati Diposari dan Rudra Pondo dengan penuh keyakinan. Diposari sibuk menebak apa kira-kira latar belakang keinginan Putut Gajah Wengker itu. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.